نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah mafhum hadisnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah SWT berikan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hatta jadi sampai kita semua kembali ke rumah kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-7 ini yang akan saya sampaikan adalah kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, orang beriman itu dia dalam waktu 1 kali 24 jam itu berpindah dari satu amal kepada amal yang lain, berpindah dari satu perintah kepada perintah Allah SWT yang lain. Jadi tidak ada waktunya dalam kurun waktu 24 jam itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu hari tadi kita melaksanakan puasa, kemudian kita berbuka puasa, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, lanjut lagi sholat isya secara berjamaah, kemudian lanjut lagi dengan majelis ilmu. Jadi 1 kali 24 jam itu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum, yakni orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salat. Walladzina hum, orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Bapak Ibu yang mulia, salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang salat? Selama 60 tahun mereka salat, tapi tidak ada satupun salat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sholatnya tidak mengikut cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tidak mengikut caranya Rasulullah sallallahu
Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka khusyuk di dalam salat mereka. Mereka khusyuk di dalam salat mereka. Mereka tertib. Tapi bagaimana kita hari ini? Kita sering salat, tapi setelah salat pun apa-apa yang kita amalkan dalam salat tidak jumpa dalam kelakuan perangai kita sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala, jadi beruntung orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang yang khusyuk di dalam salatnya dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam salat ingat yang lain. Kita salat menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam salat banyak kita ingat yang lain. Hanya pada saat takbiratul ihram saja kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu banyak kita mengingat yang lain. Ini tandanya apa? Tandanya kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Sehingga kalau kita sebagai imam ada yang lupa akan rakaatnya, lupa bacaannya, dan lain sebagainya, ini tandanya kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Nah, kemudian apa lagi? Kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yakni mereka orang-orang yang senantiasa menunaikan, membayarkan zakatnya. Baik itu yang namanya zakat fitrah nanti di akhir Ramadan, ataupun zakat malnya bagi orang-orang yang sudah sampai haul dan nisab daripada harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hak orang lain yang harus mereka keluarkan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Adanya hak harta fuqara, haknya masakin, haknya mu'allaf wal gharib, ibnu sabil, amilin. Nah, ini mesti kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk membersihkan harta kita. Jadi dalam harta yang kita kumpulkan itu ada hak saudara-saudara kita yang lain yang mesti kita keluarkan. Nah, kemudian apa lagi? Kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yani orang-orang yang menjaga perbuatannya, menjaga perkataannya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu yang mulia, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulut ataupun kalam, sehingga dengan mulut kita bisa berkata-kata. Kata ataupun mulut ini suatu masa akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak ada sesuatu perkataan yang baik yang akan kita keluarkan dari mulut kita, hendaklah kita diam, kata Nabi Muhammad SAW. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu berkata yang baik. Kalau tidak ada kata yang baik yang mau kita ucapkan, yang mau kita sampaikan, hendaklah kita diam. Diam itu jauh lebih baik daripada berkata-kata yang tidak ada manfaatnya bagi orang lain, apatah lagi bagi diri kita sendiri. Dari kata bisa menjadi hikmah, dari kata bisa menyakitkan hati orang lain, dari kata juga bisa memutuskan tali persaudaraan antara kita sesama muslim, apatah lagi kita sesama adik-beradik ataupun saudara-saudara kandung. Kenapa? Karena kata-kata walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menjaga perkataan. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala walladzina hum
li furujihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Bapak Ibu yang mulia, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat. Tetapi tidak sedikit manusia yang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir zaman ini maksiat itu merajalela, baik dia secara offline ataupun secara online, baik dia yang real ada di depan mata kita ataupun dia ada di media sosial lainnya. Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena banyaknya zina merajalela, sehingga munculnya keturunan-keturunan yang tidak jelas di akhir zaman, rusaknya generasi, pergaulan bebas di akhir zaman ini. Maka dari itu kita sebagai orang tua, mari kita jaga anak kita, zuriat-zuriat kita, anak-anak kita. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka generasi yang baik, generasi yang soleh dan solehah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma ja'al dzurriyyati muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah zuriat-zuriatku orang-orang mendirikan salat. Bapak Ibu yang mulia, untuk mengantisipasi daripada perbuatan zina hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah kembalikan, ajarkan anak kita ilmu-ilmu agama, ajarkan mereka sholat, ajarkan bahwa perbuatan adalah perbuatan yang terlarang dan tercela. Illa ala azwajihim, kata Allah, kecuali kepada istri-istri mereka, silakan, mereka sudah halal. Aw ma malakat aymanuhum, ataupun kepada budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin. Tapi perbudakan itu hanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti jangan pula salah paham. Pembantu yang ada di rumah, ini budak nih, halal nih katanya. Ya, jadi perbudakan itu hanya ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu halal. Di akhir zaman tidak ada lagi perbudakan. Yang ada adalah pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu tidak termasuk kepada budak. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan barang siapa yang mencari selain daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka itu sudah melampaui batas, dan mereka adalah orang-orang yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan orang-orang beriman itu adalah di saat mereka diberi amanah, apakah oleh jemaah, apakah oleh masyarakat, maka dia akan menjaga amanah itu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini amanah. Amanah itu besar tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya tidak hanya sekedar laporan kepada manusia, tapi laporan nanti juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti kita bertanggungjawabkan dunia wal akhirah, sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala perkara amanah, apakah berupa harta, apakah berupa jabatan, semuanya akan kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.